tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca damacariyanca etam manggalamutamanti. Ya. Sotihotu namo buddhaya. Ya. Sungguh ya kesempatan yang baik ya untuk kita semua. Kenapa? Karena walaupun ya kita ketahui bahwa kondisi sekarang ini yang dimana membuat ya kita tidak banyak melakukan aktivitas di luar. Nah, sama hanya dengan kegiatan kita tentang ibadah pun juga tidak bisa kita langsung datang ke wihara, tetapi sungguh hal yang baik juga masih bisa mendengarkan dhamma walau tidak di wihara, tapi bisa mendengarkannya langsung dari online ini atau dari YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas tentang berkah yang sesungguhnya. Nah, kenapa membahas tentang berkah yang sesungguhnya? Karena melihat ya situasi yang sekarang ini, yang dimana tentu kita pasti banyak berasumsi bahwa gimana mau membuat berkah, kegiatannya aja tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berinteraksi. Mau melakukan hal-hal yang baik, kondisi-kondisi yang kita ketahui juga, di mana ekonomi juga pasti terganggu. Nah, dari ekonomi terganggu juga pasti merasa, oh susah lah saya untuk melakukan hal-hal yang baik yang menunjang untuk mendapatkan kualitas dari berkah diri kita. Nah, tapi sesungguhnya ya kita bisa mendapatkan berkah yang sesungguhnya di saat kondisi yang sekarang ini yang sedang kita alami. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkannya? Dan itu tentu juga ya sesuai dengan dhamma ya pada kehidupan yang sekarang ini. Nah, untuk mendapatkan berkah ya dalam hal yang sekarang ini, bisa kita melakukan salah satunya yang biasanya melakukan berdana, datang ke wihara ya. Tetapi berhubung sekarang ini tidak bisa langsung menyerahkan dana. Nah, kita bisa melakukannya lewat hal yang lain. Apa? Kita bisa melakukan lewat pengiriman ya. Walaupun kita tidak secara langsung mempersembahkan, tapi kita masih ada hal yang baik, tetap bisa melakukan kebaikan ya. Berdonasi, tetap mengirim, sekarang bisa dilakukan lewat pengiriman ya. Nah, itu juga tetap tidak mengurangi hal-hal yang baik di dalam diri kita. Nah, ada lagi
dalam melakukan kebajikan yang menimbulkan berkah ini, ya tentu seperti kita ketahui, ya bisa juga kita melakukan hal praktek sila. Nah, praktek sila ini juga tetap bisa kita lakukan di mana? Bisa kita lakukan di rumah, ya. Tetap untuk dapat kita jalankan walaupun kita tidak kemana-mana, tetapi apa? Kita masih ada yang namanya mendengar, melihat, atau mendapatkan info lewat apa? Lewat konten-konten yang berisikan situasi-situasi yang sekarang. Nah, di mana ketika sudah melihat ya situasi dari konten-konten yang ada, ya tentu kalau kita tidak memiliki pengendalian, ya pasti akan cepat ikut marah, emosinya tidak terkendali, ya ucapan pikirannya pun tidak terkendali. Nah, tetapi kalau kita tetap menjalankan, ingat latihan kita. Nah, konten apapun, hal-hal yang tidak baik, kondisi-kondisi yang sekarang tidak baik, nah ini juga tetap bisa menunjang untuk kita mendapatkan suatu berkah di saat kondisi yang sekarang ini. Nah, lalu seperti kita ketahui bahwa melihat kondisi yang sekarang, apalagi kadang-kala ada yang bilang kondisi saya, ekonomi saya sedang tidak mendukung saya untuk melakukan kebaikan. Nah, padahal sebenarnya kita bisa melakukan kebaikan. Tidak harus menunggu ada yang materi, nunggu ada suatu barang. Tetapi apa? Tetapi kita bisa melakukan lewat tubuh ini, lewat jasmani ini bisa kita manfaatkan untuk dapat menunjang berkah di dalam diri kita. Nah, contohnya kita bisa melakukan menjadi sukarelawan, ya. Sukarelawan ini banyak bisa kita lakukan, bisa kita lihat di mana sih yang bisa ada mau ya kegiatan-kegiatan yang seperti membagikan atau relawan hal-hal yang lain. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Nah, kita lihat banyak sekali dari jasmani ini juga bisa kita lakukan, menunjang kebaikan. Nah, kalau memang masih belum bisa, nah terkadang masih juga diri kita ya di rumah atau di luar yang lihat sekarang ini. Nah, sebenarnya ini suatu keuntungan banget untuk diri kita. Kenapa bisa menjadi keuntungan? Nah, di saat kondisi ini tentunya ini menjadi salah satu juga berkah juga yang baik tanpa kita harus mengeluarkan materi. Nah, apa itu? Kita bisa melakukan pengembangan batin di dalam diri kita, yaitu kita melakukan kegiatan meditasi. Nah, jadi ini juga suatu keuntungan juga untuk diri kita, menyempatkan diri kita di saat kondisi yang sekarang ini. Jadi walaupun sekarang ini kondisi seperti ini juga menjadi
kondisi, ya. Jadi kita manfaatkan kesempatan di saat waktu-waktu yang sekarang ini, ketika memang aktivitasnya tidak bisa dijalankan seperti biasa, tetapi kita bisa melakukan aktivitas apa? Menambah batin kita untuk lebih baik. Nah, dengan demikian dari kita mencoba melakukan berpraktik Dhamma walaupun tidak secara langsung, dan kita tetap melakukan kebajikan, ya, dimanapun kita berada, dan mengembangkan batin kita. Nah, disinilah yang dapat menunjang, ya, untuk kita mendapatkan berkah yang sesungguhnya. Ketika kita sudah mendapatkan berkah itu adalah suatu hal yang indah di dalam diri kita. Indah kenapa? Karena indah di dalam diri kita ini kita mampu melakukan hal-hal yang baik. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua, ya, tetap memegang hal-hal yang baik di dalam diri kita. Semoga kita semua tetap semakin maju di dalam praktik Dhamma kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam.